Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat-sobat atau teman-teman seperjuangan Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini saya coba untuk share tentang bagaimana cara membuat jurnal harian pada sistem pembelajaran daring, sehingga Bapak Ibu guru di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK itu kita bisa mendapatkan pelaporannya, bisa digunakan untuk di tiap bulan atau bahkan satu semester, bahkan 1 tahun. Nah, ini saya ambil atau saya review dari video tutorial YouTuber atas nama Pak Mulyono ya. Jadi saya juga salah satu subscribernya dan banyak belajar dari beliaunya tentang bagaimana membuat suatu sistem pembelajaran daring atau bahkan video-video tutorial yang memang sangat membantu sekali Bapak Ibu guru. Nah, langsung saja saya putarkan. Nah, judulnya Mulyono SPD ya. Jadi beliau sudah 99,6 ribu subscriber. Jadi mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru ini belajar. Sama saya juga banyak belajar ke beliaunya. Langkah-langkahnya ya. Nah, ini adalah bentuk formnya. Tampilannya untuk tampilan dari laporan KPM daring. Nah, jadi beliaunya ini kadang juga membuat video tutorial yang memang bentuknya gratis, bahkan dibuat ada part 1, part 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Atau bahkan juga ada beberapa yang memang tidak bisa gratis atau tidak bisa kita coba di rumah ya untuk mengerjakan itu, tapi beliaunya itu dibuat berbayar ya. Jadi beliaunya akan mengirimkan form isian itu atau bentuk form-form dari pembuatan sistem aplikasi itu ya, itu dengan berbayar. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada masalah. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang lain pengen menggunakan itu untuk di sekolah masing-masing dan memang sangat membantu, saya kira tidak ada masalah ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih videonya Ya, seperti ini. Ini saya tampilkan langsung. Nah, ini adalah laporan pelaksanaan KPM daring dari SMK Maarif Aji Barang. Ini adalah sebagai pantauan keterlaksanaan KPM daring. Jadi nanti setiap guru itu mengisi form ini secara langsung di hari yang sama untuk pelaksanaan KPM daring. Ya, jadi setiap hari atau setelah melaksanakan KPM daring, maka guru harus mengisi form ini. Dan form ini wajib diisi sesuai dengan hari pelaksanaan KPM. Nah, kenapa? Supaya nanti kita atau dari pihak sekolah itu bisa memantau hari ini atau tanggal tertentu itu yang sudah melaksanakan KPM siapa saja. Jadi tidak boleh ngisi di hari yang lain. Jadi nanti untuk formulanya atau rumusnya itu akan membaca di hari yang sama saja. Nggak boleh di hari yang lain. Misalkan 1 minggu tapi ngisinya di hari Sabtu, itu nggak bisa. Jadi harus mengisi di hari pelaksanaan KPM. Kalau KPM-nya hari Senin ya maka pelaksanaannya harus hari Senin. Selasa ya hari Selasa, Jumat ya hari Jumat. Nggak boleh nanti di hari Senin, Selasa, Rabu ngisinya di hari Sabtu ya, lengkap. Itu nggak bakalan kebaca ya. Terus jika ada data yang salah atau perlu direvisi, silakan mengisi ulang. Jadi nanti kalau misalkan sudah mengisi form tapi ada yang kurang atau ada yang keliru, nanti tinggal mengisi form yang baru lagi. Ini form yang sama ya, diisi lagi, tapi nanti yang kebaca adalah data yang terakhir. Jadi kalau misalkan mengisi 2 kali, 3 kali, maka yang diambil adalah data yang terakhir, munculnya data yang terakhir, nanti ada rumusnya. Terus pertanyaannya di sini, untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah nama guru itu jelas ya. Jadi siapa yang mengisi ini jelas ada. Dan ini saya buat berdasarkan atau bentuknya adalah pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Supaya nanti guru itu tidak salah ngetik nama gurunya ya, atau nama lengkapnya. Dan di sini saya buat seperti ini. Jadi saya buat depannya ada kode guru. Nah, kode guru ini bebas sebenarnya, tidak harus 001, misalkan ABC dan seterusnya ya, bebas. Nah, ini saya urutkan saja mulai dari 001, 002, 003
tapi ini formatnya sama semua. Jadi ada angka 3 digit angka di dalam tanda kurung ya. Jadi nanti kalau misalkan saya milih seperti ini ya, 017 ya pasti nanti munculnya adalah Mulyono kayak gitu. Kalau misalkan saya milih 018 ya maka nanti munculnya adalah Rahasia SPD dan seterusnya. Jadi harus ada ketentuannya, silakan bisa angka seperti ini 001 atau angka yang lain bebas, nggak apa-apa. Yang penting nanti formatnya sama, misalkan 3 digit ya 3 digit semua kayak gitu, supaya nanti gampang rekapnya. Terus mata pelajaran, untuk mata pelajaran di sini saya buat isian singkat bebas ya. Misalkan saya isi seperti ini, matematika. Nah, seperti ini ya, isiannya matematika. Karena di sini untuk mapel di tempat saya atau SMK itu banyak banget, termasuk yang produktif, maka saya buatkan saja isian singkat ya, nggak perlu pakai pilihan ganda. Lalu di berikutnya atau di halaman berikutnya, nah di sini akan memilih kelas yang diajarkan ya. Yang diajarkan itu kelas apa? Nah karena untuk pembelajaran daring itu satu harinya bisa mengajar 1, 2, 3 lebih dari satu kelas, maka di sini saya buat centang ya, kotak centang. Jadi bisa memilih lebih dari satu seperti ini ya. Misalnya milih-milih kelas mana saja yang diajarkan. Terus pertanyaan berikutnya adalah materi yang disampaikan, misalkan materinya nah seperti ini, penjumlahan, ini diisi manual, ini isian singkat. Terus tugas tagihan atau tugas untuk siswanya, misalkan mengerjakan latihan soal. Nah seperti ini ya, ini wajib diisi karena memang kita atau dari pihak sekolah itu memerlukan data-data ini. Terus berikutnya, nah di sini ada pertanyaan media atau KBM daring. Medianya apa? Apakah dari WA atau dari Classroom, mungkin Google Meet atau Zoom atau Webex, atau bisa juga kombinasinya ya. Silakan nanti bisa dipilih. Ini untuk KBM daringnya. Terus di sini ada pernyataan saya telah melaksanakan kegiatan proses KBM hari ini ya, dicentang. Terus nanti dikirim. Nah nanti setelah dikirim ya, nanti ini seperti ini tampilan editannya. Ada pertanyaan, nama, ada mapel, ada kelas, ada materi, ada tugas. Nah ini untuk medianya. Terus ini pernyataan ya, pernyataan. Dan nanti outputnya seperti ini, output atau responnya. Nah sini ini adalah respon, ini sudah diisi ya, sudah berjalan. Ada timestamp, ada nama guru, ini sesuai dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Dengan menggunakan Google Ads, kami dapat menggunakan kata kunci spesifik yang bisa ada nama guru, ada mapel, ada kelas, dan di sini kelasnya kan karena memilihnya bisa lebih dari satu, maka di sini bisa muncul 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi nanti guru men-checklist kelas-kelas yang diajarkan. Ini kan muncul beberapa kelas karena tadi kita bisa memilih 2 atau lebih ya kelasnya. Nah di sini ada 1, 2, 3, itu bisa memilih lebih dari satu, maka di sini muncul semua. Terus materinya apa saja, tugasnya apa. Terus media KBM daring juga sama. Di sini untuk media tadi bisa mengisi lebih dari satu medianya, ya kan? Nah di sini medianya ada aplikasi WA, ada Classroom mungkin, ada Google Meet mungkin ya seperti ini. Maka bisa memilih lebih dari satu. Di sini untuk medianya juga nanti muncul ada apa saja yang digunakan. Terus saya telah melaksanakan KBM daring. Ini jawabannya iya. Nah seperti itu ya. Terus di sini ada rumus atau formula untuk mengecek tanggal. Jadi tanggal inputnya di sini kan tanggal input berdasarkan timestamp yang di depan. Ini sama. Nah, ini sama. Terus berikutnya ada lagi kode. Apa itu kode? Nah kode di sini munculnya adalah kode dari gabungan dari kode guru. Di sini depan sendiri adalah atas nama Mulyono saya sendiri. Kodenya adalah 017. Nah di sini di depan sendiri itu kan 017 ini. 017. Nah kenapa 017? Yaitu tadi ngambil 3 digit angka dari kode guru. Nah di sini formulanya seperti ini formulanya. Ini sudah saya buatkan formulanya. Jadi mengambil 3 karakter ya, 3 karakter dari nomor 2 pakai rumus MID ya, rumus MID. Terus digabung dengan
tanggal. Jadi kodenya saya yaitu 017, ngisinya tanggal berapa. Nah, tanggalnya dari sini, dari kolom tanggal ini ya. Berarti 017 terus 29, ini kan 29, terus bulan 9 09, terus tahun 2020 ya, tahun 20 ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nanti untuk kode ini saya pakai untuk membuat rekapan ya. Jadi nanti setiap guru dan setiap tanggal yang berbeda, maka otomatis di sini kodenya juga pasti berbeda. Ini adalah responnya. Terus kemudian muncul, kita masuk ke bagian rekapannya. Nah, di sini untuk rekapannya nanti muncul sesuai dengan tanggal pengisian. Ya, di sini muncul sesuai dengan tanggal pengisian. Misalkan tadi saya ngisi tanggal berapa misalkan ya. Ini saya tanggal 7 bulan 10 ya, 7 bulan 10. Tanggal 7 bulan 10 saya sudah ngisi, maka di halaman rekapnya, nah ini 7 bulan 10, lalu saya lihat di nama saya ini. Nah, ini kan muncul, ini kan ada, berarti muncul ya. Tapi kalau misalkan yang strip itu berarti nggak ada atau kosong. Dan ini rumusnya, jadi mengambil data yang ada di bagian tadi respon, tapi sesuai dengan tanggalnya ya, muncul sesuai dengan tanggalnya. Kalau di tanggal tersebut kok nggak muncul atau nggak ada atau nggak ngisi, ya berarti direkapannya strip atau kosong, atau berarti sama saja dengan tidak mengisi jurnal KBM ini ya. Terus ada lagi halaman rekap per guru. Nah, di sini di halaman rekap per guru nanti saya munculkan di sini ada nomor ID. Ini input manual ya, input manual sesuai dengan yang dipilih mau nomor berapa. Nah, untuk nama guru, mapel, bulan dan September ini otomatis. Nama guru saya ambil dari database yang tadi, yang halaman rekap ini. Ini database-nya muncul seperti itu. Terus mapelnya juga sama. Terus bulan dan tahun, ini bulan dan tahun. Nanti saya buat drop down seperti ini. Jadi nanti kita bisa melihat laporan bulan apa, terus gurunya siapa ya. Gurunya siapa. Di sini saya misalkan saya ganti jadi 10, maka di sini berubah menjadi Oktober. Saya ganti menjadi 11, maka di sini November, kan berubah otomatis. Dan isinya nanti menyesuaikan dengan bulan dan tanggalnya ya. Ini misalkan tadi saya rubah ke 9, berarti bulan September tahun 2020. Untuk tahunnya juga nanti bisa diganti. Nah, nanti untuk tahun berikutnya ini masih bisa dipakai seterusnya ya. Ini tadi nomor 9. Ini September dan 2020 berdasarkan ini ya, berdasarkan ini input manual. Nah, terus di sini ada tanggal, ada KBM, kelas, materi, media, tugas dan keterangan. Nah, untuk tanggal ini adalah otomatis mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sesuai dengan bulan yang dipilih. Kalau misalkan saya pilih bulan September atau bulan 9, maka di sininya juga September. Terus misalkan saya pilih bulan ke-10 berarti bulan Oktober, maka di sini juga munculnya dari tanggal 1 Oktober sampai terakhir Oktober tanggal berapa. Tapi kalau misalkan tadi yang bulan 9 atau bulan September kan sampai tanggal 30 saja, maka di paling bawah tanggal 31 itu nggak bakalan muncul di sini. Nanti tulisannya atau selnya menjadi kosong seperti ini ya. Terus di sini ada warna merah. Warna merah adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu ya otomatis nggak ada KBM ya, nggak ada KBM atau tidak ada laporan. Maka di sini saya kasih tanda merah saja supaya ini adalah menandakan ini hari Minggu ya. Terus untuk isian dari sini ada KBM, kelas, materi, ini berdasarkan tadi di bagian respon di sini. Nah, bagian respon ini muncul di sini sesuai dengan tanggal berapa ya, tanggal berapa. Terus atas nama siapa, ini muncul. Misalkan ini ya, atas nama saya sendiri Mulyono, nomor ID-nya adalah 017, nomor gurunya ya. Nanti muncul Mulyono, terus sesuai dengan tanggalnya. Di sini kan 29 dan 30 September. 29 dan 30 September saya sudah mengisi jurnal ini untuk kelas ini ya, materinya ini, medianya dan tugasnya. Kita lihat, bisa dicek sendiri di bagian respon. Tadi saya ngisi tanggal 29 ya, ini kayak ini. Nah, ini kan saya sudah ngisi, sudah masuk ke database ya, 29.
muncul di sini. Nah, ini kan 29 dan 30 muncul ya. Ini muncul sesuai dengan tadi yang ada di bagian respon. Dan munculnya ini adalah yang terakhir. Kalau misalkan tadi ngisinya 2 kali, maka muncul database yang ini, yang muncul di sini adalah yang terakhir. Ini sudah ada rumusnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri untuk rumusnya. Mah, Mama pasti capek ya. Pandemi buat tugas Mama bertambah. Nah, terus ada satu lagi di sini bagian keterangan. Nah, keterangan di sini saya inputkan atau saya kasih rumus bagi Bapak Ibu atau guru yang melaksanakan izin. Izin itu bisa sakit atau mungkin izin pergi kemana ya, ada kepentingan, itu nanti bisa ditaruh di sini. Nah, nanti dari pihak sekolah atau mungkin kurikulum ya, itu nanti dibuat form tersendiri. Nah, form ini itu nanti diisi ketika ada guru yang izin. Nah, setelah kalau misalkan nanti ada guru yang izin, nanti di bagian keterangannya di sini muncul. Jadi walaupun di sini tidak ada laporan, tapi kalau misalkan ada keterangan ya berarti dia izin ya, tidak maksudnya tidak ngisi secara langsung, tidak ada KBM-nya, tapi di sini ada keterangannya izin atau mungkin sakit ya, nanti ada keterangannya di sini. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini ya, izin KBM daring. Nah, ini izinnya. Nama gurunya siapa? Misalkan saya sendiri. Nah, nih. Terus tanggal izin. Nah, ini nanti tanggal izinnya kita bisa memilih ya, milih izin tanggal berapa. Tanggal 12, tanggal 14. Ini nanti bisa dipilih untuk tanggal izinnya. Nah, alasannya kenapa? Apakah sakit atau izin atau tanpa keterangan atau untuk ada yang lain, ada keterangan yang lain ya. Nanti bisa ngisi seperti ini. Misalkan izin. Nah, izinnya kemana? Nah, di sini ada alasannya. Misalkan tugas ikut MGMP misalkan. Nah, ini bisa seperti ini. Nanti muncul seperti ini, ada pertanyaan, lalu dikirim. Nanti hasilnya adalah di bagian sini. Saya masukkan ke bagian izin. Nah, seperti ini. Ada nama, ada tanggal, ada alasan, keterangan, tanggal pengisian, ya, atau tanggal izin ya. Ini tanggal izin. Ini tanggal izin, ini tanggal pengisian. Jadi ngisinya tanggal berapa, izinnya tanggal berapa, ini kan tidak harus sama. Jadi ngisinya tanggal 1, tapi izinnya itu tanggal 30 bulan sebelumnya. Ini nanti bisa muncul seperti ini. Terus nama gurunya tadi misalkan saya kopikan saja dari sini. Nanti apakah muncul benar sesuai dengan nama gurunya. Nah, ini ya. Yang izin atas nama Mulyono 017. Terus tanggal izinnya, jadi izinnya tanggal berapa ya, tanggal di sini tanggal 30 bulan 9. Nah, ini kodenya sama kayak tadi, yaitu kode guru dan tanggal izin. Kita lihat 017 tanggal 30. Nah, di sini Mulyono ini ya 017 tanggal 30. Di sini ada keterangan izin ikut diklat. Nah, di sini kan muncul, ini muncul berdasarkan ini. Nah, ini izin ikut diklat. Terus kalau misalkan saya ganti tanggal izinnya di sini jadi tanggal 28 misalkan, maka nanti akan menyesuaikan. Nah, ini tanggal 28 sudah jadi. Sekarang saya cek di pergurunya. Nah, ini di tanggal 28 nanti pindah, nanti judulnya seperti ini. Jadi walaupun di sini tidak ada laporan, tapi di sini ada keterangan ikut diklat. Nah, ini kan nanti mungkin akan dicatat izin ya, bukan tidak mengikuti atau tidak melaksanakan KBM daring, tapi ada izinnya, di sini ada keterangan izin. Nah, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu guru atau teman-teman seperjuangan yang bisa saya share tentang bagaimana cara membuat laporan KBM guru SMK, bisa di SD ataupun di SMP ya. Dan Bapak Ibu guru juga bisa mencoba, kalau Bapak Ibu guru melihat itu juga sudah ada tercantum rumusnya, jadi bisa diaplikasikan, mencoba sendiri bisa, atau untuk lebih simpelnya Bapak Ibu guru sekalian bisa menghubungi Pak Mulyono ya, nanti akan dimasukkan melalui email ya, yang tentunya
untuk pembuatan form Google, kemudian form-form seperti ini di spreadsheetnya itu akan langsung dikirimkan oleh beliaunya, dan nanti Bapak Ibu guru tinggal memodifikasi saja ya, dan itu berbayar ya. Nah, itu nanti berapa bayaran dan sebagainya itu Bapak Ibu guru bisa langsung menghubungi saja Pak Mulyono. Di deskripsinya juga tertera nomor teleponnya beliaunya. Mungkin itu yang bisa saya share ya. Dan kebetulan juga di sekolah saya sendiri juga menggunakan ini ya dari tim IT, tapi saya tidak tahu apakah tim IT itu beli aplikasinya atau mencoba sendiri meruntutkan dari rumusnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, tapi ini sangat bermanfaat sekali pelaporan baik sekolah, sehingga untuk menertibkan Bapak Ibu guru juga itu juga sangat bagus. Jadi saya merekomendasikan Bapak Ibu guru yang lain itu mungkin bisa menggunakan atau belajar atau mencoba sendiri membuat sistem aplikasi ini. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.